Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semoga kalian senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama saya Ibu Nurul Ummah di mata pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kalian isi absensi terlebih dahulu di Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang masih berhubungan dengan kompetensi dasar 3.3 yaitu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Kemudian kompetensi dasar 3.4 menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan sistem upah yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis sistem pemberian upah di Indonesia. Pengertian upah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Nah, jadi upah itu merupakan suatu imbalan atau balasan atas seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan. Akan tetapi, imbalan tersebut akan diberikan kepada seorang pekerja tersebut apabila seorang pekerja tersebut telah melakukan suatu pekerjaan. Dan imbalan tersebut diberikan sesuai dengan perjanjian antara suatu perusahaan atau instansi di mana pekerja itu bekerja. Di mana dalam buku Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia Handoko tahun 2013, pembayaran upah dalam organisasi ditentukan oleh beberapa aliran kegiatan seperti analisis pekerjaan, penulisan deskripsi pekerjaan, evaluasi pekerjaan, survei upah dan gaji, analisis masalah-masalah organisasi yang relevan, penentuan harga pekerja, penetapan aturan-aturan administrasi, dan pembayaran upah atau gaji kepada karyawan. Nah, bisa dilihat ini merupakan suatu tahapan-tahapan dalam pemberian upah. Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen yang terdapat dalam upah. Nah, yang pertama yaitu ada upah pokok, di mana upah pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Jadi upah pokok ini di mana upah atau imbalan yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan suatu pekerjaan. Upah tersebut sudah disepakati oleh pihak perusahaan dan oleh pihak pekerja. Yang kedua yaitu upah tunjangan tetap, di mana upah tunjangan tetap itu merupakan suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya, serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan kematian, dan tunjangan daerah. Yang ketiga yaitu ada upah tunjangan tidak tetap, di mana upah tunjangan tidak tetap merupakan suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya, serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport yang didasarkan pada kehadiran, tunjangan makan yang dimasukkan ke dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran atau pemberian tunjangan, bisa dalam bentuk uang atau fasilitas makan. Jika tadi sudah dijelaskan mengenai upah tunjangan tetap, di mana upah tunjangan tetap itu diberikan bersamaan dengan upah pokok. Nah, kalau upah tunjangan tidak tetap ini tidak diberikan bersamaan dengan tunjangan pokok, tidak diberikan barengan dengan upah pokok, di mana upah tunjangan tidak tetap ini merupakan suatu upah apabila pekerja tersebut hadir, maka
pekerja tersebut akan mendapatkan upah tunjangan tidak tetap seperti transportasi, fasilitas makan, dan lainnya. Nah, yang keempat ada upah lembur kerja. Nah, waktu kerja untuk waktu hari bekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu 7 jam untuk satu hari kerja atau 40 jam untuk satu minggu. Yang kedua yaitu 8 jam per hari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Dan yang ketiga yaitu waktu kerja pada hari istirahat mingguan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya yaitu seperti apabila seorang karyawan bekerja lebih dari waktu kerja tersebut, berarti ia bekerja di waktu lembur. Menurut keputusan Menaker-Trans nomor 102 tahun 2004, waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam waktu satu minggu. Nah, pengusaha yang mempekerjakan karyawannya melebihi jam kerja atau pada waktu lembur berkewajiban membayar upah lembur kepada karyawan tersebut. Upah lembur dihitung 1/173 kali upah selama 1 bulan. Misalnya yaitu upah yang diperoleh selama 1 bulan sebesar 3.500.000. Maka uang lembur per jamnya yaitu 1/173 dikali 3.500.000 yaitu sebesar 20.231,2 rupiah. Nah, perhitungan upah lembur per jam berbeda-beda tergantung upah yang diterimanya. Kemudian masuk ke materi yang selanjutnya yaitu mengenai sistem upah yang berlaku di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu ada sistem upah menurut waktu, di mana menurut sistem ini besarnya upah didasarkan pada lama bekerja. Menurut sistem ini besarnya upah didasarkan pada lama bekerja seseorang. Nah, satuan waktu dihitung per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Misalnya, pekerja bangunan dibayar per hari atau per minggu. Yang kedua yaitu upah menurut satuan hasil, di mana menurut sistem ini besarnya upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. Satuan hasil dihitung per potong barang. Contohnya yaitu persatuan panjang atau persatuan berat. Misalnya upah pemetik daun teh dihitung per kilogram. Yang ketiga yaitu upah borongan, di mana menurut sistem ini pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan. Misalnya upah untuk memperbaiki mobil rusak, membangun rumah, dan lain-lain. Nah, upah model ini harus jelas bukan hanya besarnya upah yang disepakati, tetapi juga berapa lama pekerjaan yang ditugaskan kepada penerima borongan harus selesai. Yang keempat yaitu sistem bonus, di mana sistem bonus adalah pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang ditunjukkan untuk merangsang atau memberi insentif agar pekerja dapat menjalankan tugas lebih baik dan penuh tanggung jawab. Dengan harapan keuntungan lebih tinggi, makin tinggi keuntungan yang diperoleh, makin besar bonus yang diberikan pada pekerja. Di mana sistem bonus ini lebih akan terlaksana jika majikan atau atasan di suatu pekerjaan atau instansi itu memiliki jiwa yang dermawan. Yang kelima yaitu sistem mitra usaha. Nah, dalam sistem ini pembayaran upah sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan, tetapi saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan, melainkan pada organisasi pekerja di suatu perusahaan tersebut. Dengan demikian, hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja dapat ditingkatkan menjadi hubungan antara perusahaan dan mitra kerja. Contohnya yaitu seperti sistem koperasi. Upah yang berlaku di Indonesia ini sangat beragam. Namun, sistem pembayaran upah tergantung pada kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja, hubungan pemberi kerja dan penerima kerja serta upah minimum, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Secara umum, tingkat upah bisa dianalisis dengan hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, maka tingkat upah cenderung turun, begitu pula sebaliknya. Jika penawaran lebih rendah daripada permintaannya, maka tingkat upah cenderung naik atau ceteris paribus. Nah, di Indonesia jumlah pencari kerja begitu banyak. Dalam hal ini, pencari kerja adalah orang yang menawarkan jasa untuk bekerja. Sedangkan pemberi kerja adalah pihak yang meminta jasa dari pencari kerja.
Karena penawaran tenaga kerja begitu besar, sedangkan permintaan akan jasa pencari kerja jauh lebih rendah dibandingkan dengan penawarannya, tingkat upah pun menjadi turun. Sebaliknya, jika permintaan akan pencari kerja lebih besar daripada penawaran tenaga kerja, tingkat upah cenderung tinggi. Kondisi ini banyak terjadi di negara-negara maju, jumlah penduduk yang rendah seperti di Jerman dan di Inggris. Yang kedua yaitu kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Nah, permintaan dan penawaran tenaga kerja bertemu pada saat wawancara seleksi kerja. Dalam wawancara ini, pemberi kerja dan pencari kerja melakukan tawar-menawar tentang jam kerja dan upah. Pada umumnya, pekerja di Indonesia memiliki posisi tawar yang rendah dalam kesepakatan tentang upah dan jam kerja, yang terkait dengan sangat melimpahnya penawaran kerja. Bahkan ada tenaga kerja yang bersedia menerima upah di bawah upah minimum. Akan tetapi, tentu saja apabila pencari kerja memiliki posisi tawar yang tinggi dan mendapatkan tingkat upah yang tinggi. Dalam ilmu ekonomi dikenal dengan konsep kelangkaan. Semakin langka suatu sumber daya, maka semakin tinggi nilainya. Oleh karena itu, setiap tenaga kerja harus memiliki keahlian atau ilmu yang jarang dimiliki oleh orang lain, sehingga dapat menawar dan mendapatkan tingkat upah yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu mengenai upah minimum. Nah, upah minimum provinsi atau UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di suatu provinsi. Nah, dahulu upah minimum provinsi dikenal dengan istilah upah minimum regional tingkat 1. Dasar hukum penetapan UMP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum. UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Nah, mula-mula Dewan Pengupahan Daerah atau DPD yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei, dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan, dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam provinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka kebutuhan hidup layak atau KHL. Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional atau UMR kepada gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai dengan ketentuan UMP dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi penjara yaitu hingga 4 tahun dan denda minimal 100 juta dan maksimal sebesar 400 juta. Mungkin sekian pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi di Zoom Meeting. Nah, untuk link Ibu nanti akan share di Google Classroom. Sebagai bahan evaluasi, kalian jangan lupa isi soal yang telah Ibu sediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.